Shalom, selamat siang buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari seri Menjadi Terang bagi Bangsa-Bangsa. Ya, bolehkah ditampilkan? Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik utusan Kristus yang membawa damai sejahtera. Ya, kita berminggu-minggu sudah belajar tentang seri Terang bagi Bangsa-Bangsa ini. 2 minggu lalu juga Pak Sumarno sudah menyampaikan apa itu Shalom dan bagaimana kita membawa Shalom dalam hidup kita. Minggu lalu Kak Sunlan meneruskannya bahwa setiap kita harus menempel pada pokok, yaitu Kristus. Tinggal di dalamnya dan Kristus tinggal di dalam kita. Supaya hidup kita berbuah, bukan hanya berbuah, tapi berbuah yang baik, berbuah yang banyak dan berbuah yang tetap. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi, ya. Kitalah utusan Kristus. Siapa utusan Kristus, Bapak Ibu? Kita. Siapa kita? Saya dan Bapak Ibu semua, ya, dibulak-balik saja. Nah, mari kita baca Matius 5 ayat 9 berikut ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Ini adalah salah satu perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus yang biasa disebut sebagai khotbah di bukit. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Ada di tempat ini yang namanya damai? Gak ada ya? Setidaknya dalam hidup saya kenal 2 orang yang namanya damai. Satu kakak ipar saya, kakak dari istri saya. Yang kedua adik perempuan bapak saya. Dua-duanya sama. Orangnya sangat suka tersenyum. Orangnya sangat penggembira dan kayaknya orang yang gak tahu bagaimana caranya marah. Ya, jadi nanti yang masih muda-muda kalau punya anak kasih nama damai saja. Tapi apakah damai itu yang dimaksudkan ayat ini? Tentu enggak Bapak Ibu. Ya, disebut berbahagialah orang yang membawa damai. Bahasa Yunaninya eirinipoios atau peacemaker, pembuat damai. Ya, bukan pembuat rusuh. Ketika orang membawa damai, itulah tanda dia adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan orang-orang yang percaya pada Kristus, yang menerima Kristus dalam hidupnya, merekalah yang disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi ayat ini berkata begini, yang dimaksud damai itu, ketika kita menjadi pembawa damai itu, itulah bahagianya kita. Bahagia yang bukan datang dari situasi, bukan karena kondisi, karena apa yang kita miliki. Tapi karena Allah sebagai anak-anak Allah, kita mampu membawa damai itu. Tapi dari mana datangnya damai itu? Yohanes 14:27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku ku tinggalkan. Lah kenapa ditinggalkan? Karena ayat ini dicatat oleh Yohanes sehari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Tuhan tahu dia sebentar lagi akan pergi. Tapi dia tidak pergi begitu saja. Dia tidak tinggalkan murid-muridnya dalam ketakutan, dalam kesendirian. Dia tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang mana? Damai sejahteraku. Ku itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan Yesus itulah yang diberikan buat hidup kita. Tapi dilanjutkan begini, apa yang kuberikan, apa yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita, kepadamu. Artinya apa? Ada memang versi damai, versi dunia yang coba ditawarkan oleh dunia. Ciri-cirinya apa? Timbul tenggelam, tergantung situasi saja. Kalau udah menjelang akhir bulan begini kayaknya mulai sukacita, iya kan? Bentar lagi gajian. Atau kemarin tanggal 25 sudah ada yang gajian. Atau nanti di akhir bulan atau di awal bulan. Sukacitanya besar. Tapi mulai tanggal 10, iya kan? Makanya ada yang disebut bergaji 1 koma, ya. Begitu lewat tanggal 1 mulai koma keadaannya. Damai yang disebabkan oleh orang lain, damai yang disebabkan oleh unsur-unsur dari luar. Kalau orang baik sama kita, kalau orang puji kita, kita merasa sukacita, merasa damai, merasa tenang hidup kita. Tapi begitu ada sikap orang yang kita rasa kok dia begitu ya, hilanglah damai itu. Apakah itu damai yang dari Tuhan? Tidak, damai yang dari Tuhan itu menetap.
Karena dia ada dalam diri kita. Masalahnya kita lebih banyak mengerti yang di luar kita. Itu tadi persoalan-persoalan, situasi-situasi, perkataan-perkataan orang. Ketimbang kita menyadari bahwa dalam diri kita apapun situasinya, sedang baik, sedang kuat, sedang lemah, sedang sakit, damai sejahtera itu enggak hilang. Katakan, damai sejahtera itu enggak hilang. Damai sejahtera itu tinggal tetap di hatiku. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa damai sejahtera itu ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa menjadi utusan Kristus untuk bisa membawa dan meneruskan damai sejahtera itu kepada orang-orang yang bersama kita, bahkan lebih lagi kepada bangsa-bangsa. Mari kita pelajari sebuah perikop dari Rasul Paulus di kitab 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca bergantian, saya 15, nanti Bapak Ibu ayat 16 dan seterusnya kita bergantian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya. Ayat 17 ini ayat yang sangat populer, sering kita dengarkan, sering kita pelajari mungkin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus hari ini? Boleh angkat tangan? Apakah saya bisa simpulkan yang gak angkat tangan belum dalam Kristus? Mungkin gak sempat aja tadi ya. Kita semua yang sudah ditebus oleh kematian Kristus, kita ada di dalam Kristus. Itulah esensi dari ciptaan baru tadi. Siapa yang ada dalam Kristus? Bagaimana Yesus melakukan itu? Kita yang semula seteru Allah, musuhnya Allah, yang kecenderungannya selalu berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana kita bisa menjadi bersama Kristus? Lewat kematiannya. Makanya ayat 15 disebut Kristus telah mati untuk semua orang. Siapa orang di sini? Kita semua. Supaya apa? Supaya hari ini kita hidup. Kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Fokus kita bukan diri kita lagi. Kita tidak hidup dalam keegoisan kita. Itu yang dimaksud dalam Galatia 2 itu. 19:20. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus. Masalahnya hari ini pikiran kita, perbuatan kita, kelakuan kita makin mirip Kristus atau sebaliknya. Nah ini gak usah dijawab sendiri. Tanya pasanganmu. Say, Beb, aku makin mirip Kristus enggak? Karena kita belum sadar saja bahwa kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Sehingga pikiran-pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia yang menilai orang berdasarkan tampak lahirnya. Itu yang disebut oleh Paulus. Dulu mereka pernah menilai orang menurut ukuran manusia. Jadi hari ini mungkin ada orang yang berlaku tidak baik buat hidup kita, jahat sekali bahkan. Sehingga kita berpikir, kalau aku yang baik ini cocok diselamatkan Tuhan. Tapi dia itu kayaknya enggak lah. Makanya sering kali banyak orang percaya itu punya batasan gitu. Kalau yang baik aku mau jangkau, kalau enggak entar-entar aja. Mungkin prioritas 3, 4, 5, 6. Tapi Tuhan bilang, kita semua ini, entah apapun tampilan lahiriah kita, Kristus sudah mati buat kita semua. Oleh karena itu, ayat 18 berkata begini, dan semuanya ini, apa semuanya ini? Ciptaan baru itu tadi. Itu berasal dari Allah, bukan karena kita yang berbuat lebih baik, lebih benar, bukan. Ciptaan Allah menciptakan kita jadi baru. Verdi yang lama itu sudah enggak ada. Betul-betul baru, ini versi yang baru. Betul-betul dari Allah.
yang diperlengkapi dengan damai sejahteranya. Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ayat 19 diulangi. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi diulangi, Allah yang mendamaikan dunia, Allah yang mendamaikan kita. Jadi Allah itu sendiri, Bapa kita itu sendiri yang punya inisiatif untuk memberikan pendamaian itu buat kita. Karena kita gak mampu. Apapun yang kita lakukan tidak akan sanggup untuk kita menerima pendamaian itu. Musuh Allah menjadi sahabatnya Allah. Kalau Bapak Ibu teman-teman ingat kisah seorang anak muda yang kaya raya dan baik hati. Dia datang pada Yesus, dia bilang semua sudah kulakukan dari muda. Jadi orang ini bukan hanya muda, kaya baik hidupnya. Ada di sini yang begitu? Mungkin dapat mudanya tapi gak dapat kayanya gitu ya. Dapat kayanya tapi sudah tua. Atau ada yang semuanya gak dapat. Gak muda, ya, gak kaya, gak baik. Itu orang-orang di sana lah ya. Sini mah gak ada lagi. Mungkin beberapa ada yang masuk ya. Jadi Tuhan yang mendamaikan. Oleh karena itu ayat 20 Paulus bisa bilang begini. Kami inilah utusan-utusan Kristus. Orang-orang yang sudah menerima pendamaian itu. Dipercayakan dua hal yang biru perhatikan. Pelayanan pendamaian dan berita pendamaian. Kepada kitalah utusan-utusan Kristus. Kitalah yang harus membawa berita ini. Hey bro. Mungkin kau punya banyak masalah dalam hidupmu. Tapi Allah sudah memberikan engkau shalom. Allah sudah memberikan engkau sejahtera. Allah sudah memberikan engkau selamat. Hari ini engkau bisa berdamai dengan siapapun. Jadi tepuk sebelahmu bilang, sis bro, kamu utusan Kristus. Padamu dipercayakan pelayanan pendamaian dan berita pendamaian. Ya. Nah, jadi dari 2 Korintus 5 ayat 18 dan 20 ini kita tahu bagaimana kita bisa menjadi utusan Kristus yang membawa dan meneruskan damai sejahtera. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Ayat 17, yang memiliki tujuan hidup yang baru. Bukan hidup lagi untuk dirinya sendiri, bukan hanya mikirin diri sendiri. Tapi tujuan baru kita itu adalah melakukan pendamaian dan meneruskan berita pendamaian itu. Itulah tugas seorang peacemaker. Kemanapun kita pergi berada, bawa damai itu. Jangan ngompor-ngomporin orang. Hari ini perhatikan ya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau yang punya sosial media tahu, akun yang paling banyak diikuti orang itu, yang awalnya itu lambe ya. Ada lambe turah, ada lambe ini, lambe itu mulut ya kalau nggak salah ya. Apa isinya? Isinya semua yang nggak baik. Orang bercerai, orang bertengkar, gosip ini itu. Anehnya banyak followersnya. Coba lihat acara TV, kalau ada acara gitu, talk show. Misalnya ya, ini udah mau dekat pilpres misalnya, ini bukan politik, contoh saja. Ada yang bilang, bagaimana kalau kita ajukan Pak A? Ada 5 orang misalnya pembicara. Gimana Pak A? Setuju? Setuju. Pak B? Setuju? Setuju. Sampai 5 orang. Setuju semua, itu dimatiin TV-nya, gak seru ah. Harusnya berantem dong, ya kan? Beda pendapat dong, itu seru. Dan itulah yang ada di sekitar kita hari ini. Dan itulah yang banyak dikonsumsi orang-orang, dimasukkan dalam pikirannya, menguasai hatinya. Sehingga orang tidak suka berdamai lagi. 2 Timotius 3 nanti baca di rumah. Paulus mencatat kondisi orang akhir zaman. Egois, suka marah, tidak mau berdamai. Dan itu sudah terjadi hari ini. Ada sebuah tempat, namanya sayap-sayap suci, tahu ya? Jadi sekarang itu kalau saya nggak suka misalnya sama Pak Diki, terus ribut nih, WA-WA-an gitu ya, balas-balasan di sosial media, terus bilang ya udah kita berantem aja lah. Nah sekarang tempat itu jadi tempat orang berantem, yang nonton bayar lagi. Orang senang yang begitu sekarang, orang nggak suka perdamaian. Di rumah kita makanya anak kita bilang, Dek makan, enggak. Dek mandi, enggak mau. Dek tidur, nanti. Nah itu anak-anak kita itu butuh pendamaian tuh. Enggak butuh omelan yang begitu. Hanya kita yang sudah menerima berita pendamaian itu, sudah didamaikan. Kita hari ini punya kemampuan. Jadi kita enggak fokus. Enggak fokus pada persoalannya. Tapi kita fokus bahwa anak kita ini pun, suami kita yang masih bengal ini pun, dia layak untuk menerima pendamaian itu.
Ya, jadi perhatikan baik-baik apa yang menguasai pikiran hati kita hari ini. Jadi bukan damai sejahtera Allah yang gak ada. Tapi karena terlalu banyak hal-hal yang tidak baik, tidak benar, tidak kudus kita masukkan. Sehingga damai sejahtera itu mungkin tertutupi. Sehingga yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pikiran kita adalah hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan damai sejahtera. Nah, ada prinsip-prinsip pendamaian yang bisa kita pelajari dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21 itu. Ayat 19 berkata begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, Dia yang tidak mengenal dosa, perhatikan yang kuning, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma 3:23 disebut semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 6:23 bilang apa? Upah dosa adalah maut. Tapi disebut begini, Allah mempendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lah bagaimana? Enak dong hidup kita. Yesus sudah mati, semua orang selamat. Apakah itu yang dimaksud? Tuhan tetap tahu kita punya pelanggaran, Tuhan tetap tahu kita punya dosa yang kita lakukan kemarin, hari ini, bahkan mungkin besok, mungkin lusa dan seterusnya. Sesederhana ini, ada hari ini yang belum bikin dosa? Kenapa kita masih ada di sini hari ini? Itulah yang pendamaian yang sudah Allah kerjakan. Allah tahu dosa kita, pelanggaran kita, kelemahan kita, tapi tidak diperhitungkan. Lah bagaimana tidak diperhitungkan? Tetap ada dosanya, tetap ada pelanggarannya, tapi bukan kita yang harus menanggungnya. Siapa yang menanggungnya? Inilah yang disebut inisiatif Bapa buat kita. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Semua dosa kita hari ini, bahkan nanti mungkin ada, semua sudah selesai di kayu salibnya. Itulah yang membuat ketika Bapa melihat kita hari ini, kita sudah dilihat sebagai orang yang benar atau yang sudah dibenarkan. Oleh apa? Oleh pendamaian. Tuhan, Bapa kita akan melihat salib Kristus dan Dia tahu hari ini kita sudah dibenarkan. Jadi jangan ada lagi yang hidup dalam tuduhan hati nurani. Mungkin kau masih melakukan dosa, mungkin ada pelanggaran atau bahkan cuman kelemahan. Seringkali menuduh hati kita. Sehingga pikiran kita kalut, kita gelisah, kita khawatir lagi. Apa prinsip pendamaian berikutnya? Jadi kalau dunia Bapak Ibu, suami istri lagi ribut, terus ada yang nasihati, udahlah kalian berdamai aja. Biasanya pendamaiannya gimana? Oke ya, kita gak ribut lagi. Biasanya orang yang berdamai secara dunia ya sekedar tidak ribut. Tapi sangat mungkin masih menyimpan perasaan, sangat mungkin masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hidupnya. Apakah itu pendamaian yang dilakukan Bapa? Enggak Bapak Ibu. Karena Allah bukan sekedar membuat kita diperdamaikan, tapi Dia mau punya hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Sehingga kita disebut sebagai sahabatnya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi bukan saja musuh yang diperdamaikan. Kita yang berseteru dengan Allah tadi, sekarang menjadi sahabatnya. Bagaimana bisa menjadi sahabat Allah? Satu ayat sebelumnya disebut begini. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita hanya bisa menjadi sahabat setelah diperdamaikan kalau kita beri waktu kita, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya tahu apa yang ada di hati Bapa buat hidup kita. Ada orang bilang, Pak aman, kalau saya aman Pak. Saya tuh punya hubungan sama Tuhan. Karena setiap hari saya baca satu pasal Pak. Bukan masalah satu pasalnya Bapak Ibu. Bahkan satu pasal kayaknya kurang ya. Karena sepanjang hari kita banyak orang cari pasal sama kita, ya kan? Cari gara-gara gitu. Ada aja yang dipermasalahkan. Masalah handuk aja nggak digantung lagi itu jadi masalah itu. Ya, siapa yang lupa nutup keran itu jadi masalah itu. Itu pasal-pasal yang sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak sadar bahwa hubungan kita pribadi dengan Allah adalah hubungan yang terus-menerus.
supaya kita bisa menjadi sahabatnya. Tapi banyak orang, ya bukan banyak ya, mungkin ada orang yang merasa, ya sudahlah ya, begini juga udah bagus kok ya, udah jadi orang percaya, rutin ibadah, ikut komsel gitu, rasanya udah cukup lah Pak, apalagi sih gitu ya. Kayaknya itu lebih dari cukup, saya sibuk loh Pak ya. Ibu-ibu di sini ada yang gak sibuk? Jangan kira bapak-bapak ini kita orang paling sibuk sedunia. Istrimu itu jauh lebih sibuk dari dirimu ya. Kalau nggak percaya coba ambil 1 hari cuti dan kerjakan apa yang dikerjakan istrimu. Pasti kita bilang lebih baik kerja di kantor lah ya. Lebih baik buka usaha, lebih gampang hidup. Apa hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita menjadi utusan Kristus yang membawa damai sejahtera tadi? Satu pasal setelah 2 Korintus 5 tadi, 2 Korintus 6 ayat 1 berkata begini, sebagai teman-teman sekerja, kali ini Paulus bicara kepada rekan sekerjanya, gereja di kota Korintus. Karena kota Korintus itu banyak sekali rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Mereka merusak damai sejahtera gereja Tuhan. Mereka tambahkan hal-hal yang Tuhan tidak ajarkan. Tentang sunat lah, tentang harus berbuat ini supaya mantap keselamatanmu. Ditambahkan terus. Bingung jemaat. Paulus bilang, aku menasihati kamu supaya jangan membuat jadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dengan cara apa kasih karunia Allah bisa sia-sia? Perhatikan, ini gabungan frasa yang sangat menarik. Menerima kasih karunia, tapi bisa menjadi sia-sia. Ketika kita tidak melakukan bagian kita dalam kasih karunia yang kita terima. Jadi yang kedua, kita yang sudah menerima kasih karunia itu, jangan sia-siakan. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Yang tadi bukan hanya mendamaikan kita sekarang. Kita bukan musuhnya Allah lagi. Tetapi kasih karunia yang sama memberikan kita kesanggupan untuk meneruskan berita pendamaian itu kepada bangsa-bangsa. Jangan jadi gak peduli. Itu mah urusan penatua lah ya. Itu urusan PA, PKS, GA. Saya kan jemaat biasa. Yang penting rutin beribadah, kasih perpuluhan, beres. Saya masih punya banyak cita-cita. Banyak hal yang saya harus lakukan. Ya. Ketika ada orang bilang menasihati, yuk ambil peran dong. Enggak lah, begini aja cukup kok. Banyak orang sudah terima Tuhan, terima keselamatan, tapi kembali pada gaya hidup yang lama. Makanya hidupnya selalu terombang-ambing, selalu tergantung situasi. Ada istri yang bermasalah dengan suaminya, diberi nasihat, kamu sudah didamaikan. Kamu pun bisa hidup berdamai dengan suamimu. Enggak bisa Pak. Banyak sekali kesalahannya. PKS-nya pemuridnya bilang, tapi ingat ya, Mika 7 ayat 19 bilang, semua pelanggaranmu sudah Tuhan buang sampai ke tubir laut. Tubir laut itu jauh sekali, gak ada yang bisa ambil. Tetap saya gak mau ampuni. Saya gak mau berdamai. Mazmur 103 ayat 12 bilang, sejauh timur dari barat, sudah dibuang dosamu. Emang sudah saya buang Pak. Semua catatan dosanya sudah saya buang. Tapi masih saya ikat tali Pak. Jadi kalau nanti ada masalah dia tarik lagi itu. Dari tubir laut, dari timur, dari barat dia tarik. Masih ingat gak kamu salah kamu ini? Itu bukan pendamaian. Itu menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nah mari kita lihat sebuah kisah untuk menolong kita. Ya, bagaimana kita mengambil peran melakukan pelayanan pendamaian untuk keselamatan bangsa-bangsa. Dari kisah Esther dan Mordekai tepatnya. Nanti baca di rumah karena ini 10 pasal. Sebenarnya tidak panjang. Dan saya akan ambil beberapa ayat saja untuk meneguhkan pembelajaran kita hari ini. Ya, dikisahkan ya, orang Israel sedang dalam masa pembuangan. Setelah ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, mereka dibawa ke Persia, Media, Iran atau Irak hari ini. Ya, dan pada masa itu mereka dipimpin oleh raja yang namanya Ahasiweros. Itu di pasal 1. Raja ini sangat diberkati. Kerajaan di dunianya begitu luas. Dan sekali waktu dia mau bikin pesta untuk menunjukkan pencapaian-pencapaiannya.
mengundang pembesar-pembesar kerajaan. 7 hari 7 malam. Dia tunjukkan semua perolehan kerajaan itu. Dan kemudian dia undang ratunya, Wasti namanya, untuk mendampingi dia. Tapi Ratu Wasti nolak. Dia gak mau. Dan ini menimbulkan amarah luar biasa di hati Raja Ahasiweros. Dia perintahkan cari perempuan-perempuan lain yang baik di negeri ini. Yang mungkin lebih cantik, lebih pintar dan seterusnya. Untuk mengganti kedudukan Ratu Wasti ini. Kemudian itu diadakan, dikumpulkanlah wanita-wanita paling elok parasnya di negeri itu. Dan satu di antaranya adalah Esther. Esther ini adalah keponakan ya dari Mordekai. Mordekai saudara bapaknya. Esther ini sudah tidak berbapak beribu lagi, anak yatim piatu. Dia diadopsi oleh Mordekai. Oleh Mordekai dia disuruh, yuk ajukan dirimu. Karena memang cantik, elok parasnya. Tapi apakah itu saja yang membuat dia terpilih? Mari kita lihat Esther 2 ayat 15 dan 17 ini. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ayat 17, maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Terpilih Ratu Esther. Itu cerita pertamanya. Padahal dari sisi lahiriah Esther gak mungkin terpilih Bapak Ibu. Dia orang jajahan. Orang yang diambil, dipindahkan dari Yerusalem ke negeri Persia itu. Mungkin dia elok parasnya. Gak semua orang cantik itu nyenengin, betul gak? Ini saya lagi ngomong lahiriah ya, karena bapak ibu-ibu terutama ya, rekan-rekan perempuan semua cantik di hadapan Allah, sempurna semua. Ini bicara lahiriah dulu. Elok parasnya. Tapi apakah karena itu dia terpilih? Mari kita lihat ayat ini. Esther itu menimbulkan kasih sayang pada siapa? Semua orang. Apakah ayat ini berlebihan? Saya percaya enggak. Emang ini artinya persis seperti ini. Mungkin ada orang yang suka sama saya. Yang gak suka mungkin lebih banyak, mungkin ya. Saya agak kurang senyum, agak lempeng orangnya. Beberapa minggu lalu ada yang nyapa saya, Pak Ferdi, di depan situ tuh, di belakang situ. Apa yang dekat toilet. Saya jalan lurus saja gitu. Sampai diteriakin saya. Kamu manggil saya apa sih, Dek? Oh Bang, ya. Bang, itu Pak Beni katanya. Saya mundur lagi. Sorry Pak Beni. Selempeng itu saya. Gitu. Tapi Esther menimbulkan suka pada semua orang yang melihatnya. Dan raja pun mengamini. Dibandingkan semua perempuan yang sudah dikumpulkan itu, raja sayang sama dia. Raja mengasihi dia. Dan angkat dia menjadi ratu. Kemudian yang kita bisa tarik dari ayat ini apa? Dalam konteks tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita hari ini. Entah engkau sebagai seorang suami, engkau seorang istri, engkau pemilik usaha, engkau seorang karyawan, engkau seorang direktur atau apapun. Keberadaan kita hari ini itu karena kasih karunia dan perkenan Allah. Bukan karena kamu mampu. Cerita mampu banyak lebih mampu dari kita. Kenapa kita yang dipilih? Apapun kita, siapapun kita hari ini, mari kita sadar. Pasti ada kasih karunia Tuhan di situ. Jangan sia-siakan itu. Ambil peranmu di situ. Kemudian kisah ini berlanjut Bapak Ibu. Ya, sebelum ayat ini dikisahkan bahwa kemudian Raja Ahasiweros mengangkat seorang yang namanya Haman untuk menjadi orang kedua di negeri itu. Haman ini sombong sekali. Dia bikin aturan, kemanapun aku pergi, orang yang melihat aku harus sujud dan berlutut di hadapan dia. Dia keluar kerajaan, semua orang, pembesar-pembesar lain pun bahkan sujud, berlutut, menyembah dia. Tapi ada satu orang di pintu gerbang istana itu. Gak mau dia. Itulah Mordekai. Mordekai seorang Yahudi. Mordekai itu seorang Yahudi. Dia tahu persis, dia dididik dengan baik. Bahwa sebagai orang Yahudi, dia hanya boleh bersujud menyembah kepada Elohim. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita sekarang kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Di luar itu dia tidak akan tunduk pada siapapun. Haman lihat, ini orang siapa ya? Dia lihat beberapa hari kemudian sama, dia gak mau berlutut. Akhirnya Haman mencari tahu siapa orang ini. Ketika dia tahu ini orang Yahudi, ini musuhnya. Karena Haman itu orang Agag. Ratusan tahun sebelum memang orang Agag ini selalu bermusuhan dengan orang Israel, orang Yahudi. Dia marah sekali. Dia bujuk raja, bikin aturan. Karena bangsa Yahudi ini lain dengan bangsa lain, dia bilang. Mereka tidak mau ikut aturan raja, dia bilang. Boleh enggak raja? Bikin aturan, diundang-undangkan ke seluruh penjuru negeri ini. Dimanapun orang Yahudi harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Raja setuju, kasih stempel. Mendengar berita ini, gundahlah hati Mordekai. Bukan karena takut, dia pikir bangsanya, dia pikir orang-orang bersamanya. Dia tahu dia ada di negeri itu untuk satu maksud Tuhan. Apa yang dia punya itu perkenanan Allah. Dia mau ambil bagian, dia peduli terhadap bangsanya. Dia ganti bajunya dengan baju kabung. Dia menangis meraung-raung di depan gerbang istana. Sampai Esther lihat, aduh itu omku kayak begitu ya. Dia suruh seorang hambanya, Hatah namanya, tolong temuin bapak itu, bawa baju penggantinya, tanya kenapa dia begitu. Orang suruhan Esther mendatangi Mordekai. Dia tanya, Pak ini dari Ratu Esther untuk baju gantimu. Enggak mau, dia bilang. Aku sedang berduka untuk bangsaku. Kenapa memang? Karena undang-undang yang dibuat oleh Haman hendak memusnahkan bangsaku. Jadi tolong sampaikan pada Esther supaya dia menghadap raja dan memohon belas kasihan untuk membatalkan rencana jahat Haman. Dan inilah respon dari Esther ketika hambanya Hatah menyampaikan permintaan Mordekai. Dia bilang, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, tidak diundang raja, hanya berlaku satu undang-undang. Apa itu? Hukuman mati. Parahnya lagi, selama 30 hari ke depan ini aku gak dipanggil raja, dia bilang. Sampaikan ini kepada Mordekai. Aku bisa mati kalau aku menghadap raja tanpa diundang. Apa kata Mordekai? Ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban kepada Esther. Jangan kira, jangan pikir. Karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Mordekai mengingatkan, Esther kamu tahu engkau adalah seorang Yahudi. Engkau adalah bagian bangsa yang dikasihi Tuhan. Yang janji Tuhan kepada Abraham, diberkatilah bangsa yang memberkati engkau, dikutuklah bangsa yang mengutuk engkau. Engkau harus tahu itu Esther. Engkau harus tahu ada perkenan Allah dalam hidupmu. Memang engkau sekarang menjadi ratu, tapi engkau harus sadar ada peran yang harus kau lakukan, kau kerjakan dari statusmu itu. Jangan kira, jangan pikir Bapak Ibu, posisi kita hari ini membuat kita aman. Bukan posisi kita yang membuat kita aman. Menarik dikatakan begini, karena engkau di dalam istana raja. Istana raja bicara apa? Keamanan, kenyamanan, ketentraman. Banyak orang hari ini punya istana dalam hidupnya dan gak mau diganggu dari situ, gak mau dikeluar dari situ. Apa yang salah dalam hidupku Pak? Semuanya baik-baik saja. Hubungan suami istri kami baik. Hubungan kami dengan anak-anak baik. Usaha saya bagus, kerja saya bagus, karir saya lancar. Itulah istana banyak orang hari ini. Tapi Mordekai mengingatkan, jangan pikir karena engkau punya keamanan, kenyamanan, engkau akan selamat. Dan dia tegaskan apa? Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini diam diri saja. Kalaupun engkau gak mau peduli Esther, kalaupun Bapak Ibu gak mau peduli terhadap sesamamu. Mordekai lanjutkan, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini bukan ancaman. Ini adalah penyataan iman Mordekai karena dia mengenal Allahnya. Kalaupun engkau gak mau, Tuhan akan kerjakan lewat hidup orang lain. Tapi kalau engkau mau, engkau akan masuk dalam rencana Allah. Engkau berjalan bersama Allah.
Justru waktu Bapak Ibu merelakan hati kita untuk berperan dalam pendamaian itu, kita akan mengenali Allah lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Perkataan ini disampaikan kepada Esther. Dan ayat 16, Esther akhirnya mengerti apa yang diminta oleh Mordekai. Dia bilang, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan, di tempat kerajaan itu berada. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Baik malam maupun siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa, dia bilang. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Nah, ini menarik perkataan Esther. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang yang tadi dia bilang. Aku gak diundang raja. Tapi dia menetapkan hatinya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk mengambil peran dalam pelayanan pendamaian itu. Mendatangkan damai buat bangsanya. Pasti ada resiko. Pasti ada ketidaknyamanan yang perlu ditanggung. Dan ini yang dihindari banyak orang hari ini. Orang mau damainya, orang mau selamatnya. Tapi ketika diminta untuk meneruskan pendamaian itu, banyak orang bilang enggak, nanti dulu. Itu bukan bagianku. Kita harus sadar teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kita berdiam, Tuhan akan datangkan kelepasan dari tempat lain. Tentukanlah hari ini. Apa peran yang mau kau ambil? Jangan diam diri saja. Karena kemudian kita tahu Bapak Ibu, saya tidak lanjutkan kisah ini. Singkat kata, Esther akhirnya menceritakan persoalan ini kepada raja. Dan raja menelitinya dan tahu rencana jahat Haman. Haman sudah menyiapkan sebuah tiang untuk menggantung, membunuh Mordekai. Tapi di tiang yang sudah dia siapkan itu, disitulah raja menghukum Haman. Dia yang disulakan, dia yang dibinasakan. Dan sebagai gantinya, raja memanggil Mordekai. Dan Allah mengangkat Mordekai sebagai orang kedua, sebagai pengganti Haman, sebagai orang kepercayaan raja. Wah, seru nih Pak, saya juga mau itu. Tapi apakah itu pesan yang mau kita tarik? Mari kita lihat tadi perkataan Mordekai. Ayat 13 dan 14 kepada Esther. Itu bukan ancaman. Itu bukan berbicara tentang dirinya sendiri. Dia bilang, kalau kau ambil bagian, datang pada raja, engkau sedang masuk dalam rencana Allah dalam hidupmu. Memang ada resiko. Tapi percayalah Bapak Ibu, sekalipun ada resiko, Tuhan lebih besar dari resiko itu. Apa yang kita tarik Bapak Ibu? Ketika kita memutuskan mengambil peran dalam kasih karunia Tuhan untuk membawa pendamaian ini. Memang kita selalu butuh orang lain. Kita butuh suara Mordekai, suara yang mengganggu, suara yang bising. Makanya jangan ngomel kalau di komsel, aduh PKS ku cerewet banget Pak. Apa-apa dinasehati, diurusi, bentar-bentar ngajak, besuk. Mana sempat saya Pak, saya sibuk Pak. Kalau saya lagi marah sama istri selalu dibilang berdamai. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup. Enggak mau saya Pak. Mengganggu banget ini orang. Nawarin saya terus, mau gak jadi pekerja? Gak tertarik saya Pak. Tapi tahukah Bapak Ibu, suara-suara Mordekai itu seringkali adalah suara dari Tuhan buat hidup kita. Yang mengingatkan kita untuk sadar akan tanggung jawab dan konsisten dalam melakukan pelayanan pendamaian. Mungkin kita sudah lakukan kemudian kita berhenti. Ketika berhenti kita terbelok lagi, balik lagi pada urusan-urusan yang lama. Berputar-putar lagi. Jadi bersyukur hari ini kalau ada Mordekai dalam hidupmu. Jangan musuhi dia. Siapa yang jadi Mordekai buat hidupmu? Gak jauh-jauh, istrimu itu, yang cerewet itu suara Mordekai itu. Ya dia perlu ditertibkan sih ya, biar jangan terus bersuara maksudnya. Ya kalau suara Tuhan sampaikan ya. Jangan segala suara disampaikan gitu ya. Kita butuh orang lain. Kita butuh dituntun, kita butuh ditolong untuk menjadi utusan Kristus. Ketika salah diperingatkan, jangan marah, jangan ngambek. Jadi hari ini Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan sebagai utusan Kristus untuk meneruskan pelayanan pendamaian ini?
Apakah kita bersedia berperan seperti Mordekai? Bising, tapi menyatakan kebenaran. Bukan karena dirinya, tapi dia peduli akan damai dan keselamatan untuk bangsanya. Apakah hari ini Bapak Ibu peduli dengan keselamatan putra-putrimu? Anak remajamu yang mulai memberontak. Jangan bilang emang kayak gitu Pak anak sekarang. Enggak begitu. Tuhan enggak pernah memberikan kita anak-anak yang memberontak. Suami saya emang pemalas Pak. Boro-boro diajak komsel. Pemalas. Bapaknya pemalas, kakeknya pemalas. Kayaknya mereka ada kasih karunia pemalas Pak. Gitu. Jangan begitu. Ingatkan bahwa ada damai sejahtera Tuhan yang memampukan engkau hari ini. Engkau marah tapi kau tahu engkau punya damai. Engkau sedang takut tapi kau tahu ada selamat dari Tuhan buat engkau. Memang kau sedang sakit, tapi Tuhan tidak merancangkan bahaya buat hidupmu. Rancangan Tuhan cuma damai sejahtera buat hidup setiap kita. Tapi kita harus ambil peran. Atau yang kedua, bersediakah kita seperti Esther? Punya jabatan, punya posisi. Tapi matanya dicerahkan. Dia tidak melihat benteng istana raja yang mengamankan dia. Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah, itu yang mampu menyelamatkan setiap kita. Tapi memang harus ada resiko. Kenapa orang menghindari resiko? Karena dia gak tahu ada kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kasih karunia Tuhan baru bisa kita mengerti ketika kita melangkah. Ketika kita ambil peran. Jangan minta ideal dulu, lengkapi dulu dong Tuhan. Minimal rumah di klaster apa di sini yang kayaknya baik Bapak Ibu? Ya? Pak Leo bilang PHG. Itu jauh lebih dari baik kalau itu ya. Apalah gitu, ntar Pak kalau saya udah di klaster itu, ya anak saya 2 masing-masing udah selesai kuliah, punya kerja, nanti saya maulah Pak ambil peran. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau itu kita sedang berjalan dengan kekuatan kita. Hari ini adalah waktu yang tepat buat kita. Mengusahakan damai, mengusahakan keselamatan. Bukan hanya buat keluarga kita, lebih lagi buat bangsa-bangsa. Kisah Esther ini ditutup di pasal 10 ayat yang ketiga. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi bangsanya. Serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab apa? Ia mengikhtiarkan, dia mengusahakan yang baik bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan, untuk shalom bagi semua orang sebangsanya. Jadi kalau kita sedang ada dalam konflik, dalam masalah, jadilah shalom buat orang itu. Ambil peranmu, jangan tunggu dia. Suami istri lagi punya konflik, jangan punggung-punggungan. Entar aja lah, kuat-kuatan ya. Siapa duluannya apa, kalau saya sih gak mau. Itu salahnya dia, bukan salahku. Ambil peran Bapak Ibu untuk menyatakan damai, meneruskan damai. Kita harus usahakan. Artinya apa? Mungkin ditolak, sangat mungkin. Mungkin dikecewakan, lebih mungkin lagi. Tapi kalau kita tahu itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, lakukan, usahakan. Berbicaralah tentang shalom bagi semua orang. Mari kita baca pernyataan ini, 1, 2, 3. Menjadi utusan Kristus untuk membawa dan meneruskan damai sejahtera adalah tujuan yang baru, yang harus diusahakan. Agar tidak sia-sia kasih karunia yang sudah kita terima. Supaya semua orang yang masih berseteru dengan Allah, rela memberi diri untuk didamaikan. Jadi ada peran pendamaian yang harus kita bawa dalam hidup setiap kita. 2 Korintus 6 ayat 2 sebagai penutup pesan hari ini. Inilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, kapan? Waktu ini adalah waktu perkenanan Allah itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi lakukan hari ini. Suami istri yang masih banyak ganjalan, lakukan hari ini. Jadilah pendamai. Karena Tuhan memberimu kasih karunia. Jangan tunggu besok. Besok kali Pak, seminggu lagi lah Pak. Biar kapok itu suami saya begitu-begitu terus kelakuannya. Hari ini, waktu dan hari perkenanan Allah itu.
Tidak menunda-nunda waktu untuk menyampaikan berita pendamaian bagi bangsa-bangsa. Karena sekaranglah waktu dan hari perkenanan itu di dalam tahun rahmat Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari berminggu-minggu ini. Kita sedang hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Beritakanlah yang baik, yang benar. Sampaikanlah itu kepada semua orang. Hiburlah yang sedang berkesusahan. Bebaskanlah yang sedang terikat dalam hal apapun. Sehingga dia tidak bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Celikan orang yang buta. Yang tidak bisa melihat kebenaran. Yang hanya bisa melihat masalah-masalah dalam hidupnya. Itulah maksud dari tahun rahmat Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami beberapa waktu ini. Di awal tahun ini, ya, saya masih bekerja, Bapak Ibu. Saya mendapatkan keputusan yang tidak baik dari perusahaan yang sangat merugikan saya, baik dari sisi keuangan maupun karir saya. Terus terang ketika saya tahu masalah ini, 4 hari, saya tahu hari itu hari Selasa, sampai hari Jumat, saya tidur malam hari. Tapi hanya badan saya yang tidur, pikiran saya terus berjalan. Ada kemarahan karena saya diperlakukan tidak adil. 4 tahun lalu saya diperlakukan sama seperti itu, tapi saat itu saya berdiam saja. Tapi entah kenapa tahun ini saya merasa harus melakukan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang baik. Saya mau balas. Saya mau menyatakan bahwa saya benar dan saya tidak layak diperlakukan tidak adil. Saya siapkan pembelaan saya 10 pasal. Hari Jumat saya bertemu dengan manajemen. Kami diskusi selama 2 jam. Saya bangga sekali. Karena semua pembelaan saya tidak ada yang dibantah. Dan di akhir pembicaraan kami, saya ditawarkan untuk yang namanya kompensasi. Bukan uang sih. Kompensasi artinya ganti rugi. Secara implisit. Diakui bahwa ada keputusan yang salah, yang tidak adil dalam hidup saya. Saya bilang terima kasih untuk yang ditawarkan, tapi saya belum bisa jawab, saya bilang. Waktu itu saya pulang bersama istri dari pertemuan dengan manajemen. Saya langsung ke rumah penatua kita, pemurid saya, Kak Edi Margono. Dan malamnya saya juga bertelepon dengan Pak Sumarno. Sepanjang perjalanan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Kenapa hilang damai sejahteramu? Kenapa engkau menuntut pembalasan? Kenapa engkau ingin sekali dikenali sebagai orang yang benar? Kenapa engkau menuntut keadilan hari ini? Saya bersyukur ada Mordekai yang mengingatkan saya, Kak Edi dan Kak Acang. Mereka tanya, apa keputusanmu Fer? Enggak tahu Kak. Sepanjang perjalanan saya dan istri banyak diskusi. Dan kami memutuskan untuk tidak melanjutkan persoalan ini. Kami merilis melepaskan itu. Kami tahu kami dirugikan sangat besar. Tapi kami memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Kak Edi dan Kak Acang berkata hal yang sama. Fer, izinkan Tuhan untuk menunjukkan keadilannya. Kalau kamu terus memaksakan bagianmu, mungkin kamu mendapatkan keadilan yang kamu harapkan. Tapi kamu kehilangan kesempatan untuk melihat Allah bekerja dalam hidupmu. Beberapa minggu setelah itu, anak perempuan saya, Devni, sekarang sudah semester 9. Dia tahu masalah saya, karena selama 4 hari di rumah saya masih kerja dari rumah waktu itu. Dia dengar telepon yang saya terima, yang saya call beberapa orang. Dia bilang, Pi, di dalam mobil ketika dia nyetir dia bilang, Anda boleh nanya gak Pi? Boleh. Kenapa Papi akhirnya memilih berdamai, dia bilang. Kenapa Papi gak lanjutkan terus menuntut hak Papi? Karena dari apa yang Papi sampaikan di telepon, Ana tahu persis bahwa Papi yang benar. Ini adalah kesempatan baik saya bicara kebenaran buat anak saya. Saya bilang, nah, kamu harus tahu, nanti kalau kamu sudah bekerja, atau dimanapun kamu nanti berada, dunia ini
akan selalu melakukan ketidakadilan bagimu. Dunia ini akan selalu berusaha untuk membuat engkau tidak damai sejahtera. Dunia ini terus mendorong engkau untuk menuntut keadilan. Sampai engkau tidak bisa melihat Tuhan lagi. Sampai engkau tidak bisa mengalami perkenanan Tuhan lagi. Jadi hari ini apa yang mami dan papi putuskan dan lakukan untuk merilis semua itu. Demi kebenaran. Karena mami percaya Allah selalu ada di pihak kita. Apakah hari ini kami sudah mendapatkan ganti rugi yang dimaksud? Tidak Bapak Ibu. Tapi hari ini kami terus meneguhkan hati kami. Menguatkan hati kami. Ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui seluruh akal pikiran kami. Itu yang menuntun hidup kami hari-hari ini. Dan kami mau teruskan itu. Di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Saya bilang pada anak kami, nah ingatlah. Di hari kemudian, kalau dunia sedang membuat engkau tidak adil. Engkau merasa engkau sebagai korban. Ingatlah apa yang kau sudah rasakan. Apa yang sedang kau rasakan. Semua sudah Tuhan pikul di kayu salibnya. Engkau tidak perlu menanggungnya lagi. Pilihlah damai sejahtera Tuhan. Pilihlah untuk terus melakukan kebenaran. Ada resiko, ada ketidaknyamanan. Tapi Tuhan tinggal tetap dalam hatimu.